Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rajendra Deniswara dengan NPM 25101301445. Di sini saya akan membuat video tentang tugas PJBL Employ 2026. Nah, langsung saja kita masuk soal yang pertama. Berdasarkan dataset yang tersedia, hitunglah jumlah karyawan pada Departemen Legal yang memiliki tingkat kepuasan kerja sangat tinggi tetapi juga memiliki tingkat stres yang tinggi. Nah, di sini kita langsung saja masuki Excel ya, guys. Nah, oke. Yang pertama kita menggunakan rumus countif sama dengan countif. Nah, habis itu kita blok yang departemen. Nah, kita akan mencari legal. Nah, kasih koma, tanda petik, lalu tuliskan legal. Tanda petik lagi, koma. Nah, setelah itu kan kita mencari stres yang paling tinggi ya. Nah, kita blok stres. Kemudian kasih koma, tanda petik lagi. Nah, di sini stres paling tinggi adalah angka 1. Nah, ketik angka 1, kasih petik, koma lagi. Nah, sekarang blok yang job satisfaction. Nah, setelah itu kasih koma, kasih tanda petik. Nah, di sini yang paling tinggi adalah 5. Ketik 5. Kasih tanda petik lagi. Kasih koma. Nah, untuk hasilnya agar keluar kita klik enter. Nah, di sini hasilnya sudah keluar ya. Jadi, jumlah dari stress dan job satisfaction paling tinggi adalah 25. Oke, di sini lanjut untuk soal nomor 2. Kita baca soalnya dulu. Gunakan variabel marital status untuk menganalisis rata-rata pengalaman kerja pada setiap kategori status pernikahan. Tentukan kategori dengan rata-rata pengalaman tertinggi dan kategori dengan rata-rata pengalaman terendah. Kemudian jelaskan langkah analisis data yang Anda lakukan. Nah, kita kembali ke Excel ya teman-teman. Nah, habis itu kita pergi ke insert, ke pivot table. Habis itu table atau rank ini kita blok ya, dari marital sampai experience. Nah, kalau yang ini untuk tempat blok buat datanya ya, kita kan udah ada di situ kan. Nah, kita pencet oke. Nah, di sini kita centang yang marital status dan experience. Nah, untuk mencari rata-ratanya kita ganti yang sum of experience ini, kita klik. Habis itu kita klik yang value file setting. Nah, di sini kita ganti menggunakan average atau rata-rata. Kita klik OK. Nah, di sini sudah ketemu ya teman-teman, hasilnya yang paling tinggi dan paling rendah. Di sini ketemu hasilnya yang paling tinggi adalah yang ini ya. Kita blok dengan warna kuning. Nah, yang paling rendah juga kita blok dengan warna merah saja. Nah, oke. Oke, sekarang kita lanjut soal nomor 3 ya. Kita baca dulu soalnya. Lakukan analisis berdasarkan variabel job level untuk menentukan A. Job level dengan rata-rata work-life balance tinggi, dan B. Job level dengan rata-rata physical activity hours tertinggi. Oke, kita kembali ke Excel ya. Kita pergi ke insert, klik pivot table. Nah, di sini table atau range kita isi dari job level, blok sampai WLB saja. Nah, kita klik OK. Kolomnya kalian isi terserah kalian ya. Kalau aku di sini di bawahnya tugas yang tadi. Kita klik OK. Nah,
Nah, di sini sudah muncul untuk filternya, kita isi job level saja sama WLB. Nah, di sini sum of WLB kita ganti ke average, ke value setting. Kita ganti average. Oke. Nah, sudah muncul hasilnya. Kemudian kita soal yang B. Mencari physical activity horse tertinggi ya. Oke, kita kolomnya taruh sini aja bawahnya. Kita klik insert, klik pivot table, kita isi dari blok job level sampai physical activity horse. Oke, sudah. Nah, di sini untuk location kolomnya kita taruh bawahnya yang tugas tadi ya. Klik OK. Nah, sudah muncul. Untuk filternya kita klik saja yang job level sama yang physical activity horse saja. Nah, di sini sum of physical activity horse-nya kita ganti ke value setting. Kita ganti yang average. Nah, kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul ya data yang soal nomor 3 A dan B. Oke, sekarang kita cari yang paling tinggi. Kita pakai ini aja, kita blok kolomnya. Nah, di sini yang paling tinggi yang A, yang mid ya, kita blok kuning. Nah, yang B yang paling tinggi adalah mid juga. Oke, yang mid kita blok kuning. Nah, di sini sudah ya yang paling tinggi A dan B sudah kita blok dengan warna kuning. Sekarang kita lanjut nomor 4 ya. Kita kembali ke soal dulu. Nah, ini soalnya. Buatkah sebuah grafik batang bertumpuk yang menampilkan jumlah karyawan berdasarkan departemen sumbu X, dengan setiap batang dibagi berdasarkan 3 kategori job level. Pastikan grafik dilengkapi dengan judul, label sumbu, dan legenda yang jelas. Jelaskan pula langkah-langkah yang Anda lakukan untuk membuat grafik tersebut. Setelah itu, uraikan minimal 3 insight atau temuan menarik yang dapat Anda simpulkan berdasarkan grafik yang telah dibuat. Oke, kita kembali ke Excel lagi. Nah, kita blok semuanya untuk datanya ya, karena kita mau bikin grafik. Kita klik MID, kita klik CTRL plus A untuk blok semua data. Oke, kalau sudah, kita geser ke yang paling atas lagi. Nah, klik insert, klik pivot chart. Nah, ini kita ganti ke exit worksheet. Lokasinya terserah kalian ya. Kalau aku di bawah tugas yang tadi. Kita klik OK. Nah, jika sudah muncul filternya seperti ini, kita klik MID, job level, dan departemen saja. Oke, jika sudah, job levelnya kita pindah ke legend. Nah, sum of MID ini kita klik, kita ke value setting, kita ganti count. Oke. Nah, kita kan disuruh mencari data yang bertumpuk. Nah, kita ganti saja ini grafiknya ke data. Ke insert. Terus kita klik yang ini. Nah, kita klik data yang bertumpuk. Oke. Tinggal kita sesuaikan grafiknya ditaruh di mana ya. Sebentar, aku tarik ke sini saja, ke bawahnya tugas. Oke. Nah, kita ganti ini saja. Sebentar. Nah, ini kita ke yang ini agar ada angkanya. Oke, kalau sudah kita sesuaikan saja.
Nah, begini kira-kira soal nomor 4 tadi ya yang sudah saya jawab. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang terakhir ya, nomor 5. Kita baca soalnya dulu. Seorang analisis data ingin memahami lebih dalam faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja karyawan. Lakukan 2 analisis berikut menggunakan data analisis Turpec di Microsoft Excel. Kemudian tampilkan output hasil pengujian dan interpretasikan hasilnya. Lakukan pengujian untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada rata-rata tingkat kepuasan kerja antara karyawan yang memiliki lembur dan yang tidak memiliki lembur. Oke, sekarang kita masuk ke Excel-nya. Nah, di sini kita filter dulu ya. Ke file dulu. Kita klik OK. Nah, kalau udah kita salin yang job satisfaction-nya. Nah, kita pindah ke sini aja. Kita tempel. Nah, kita filter lagi ke true. Klik OK. Nah, kalau sudah kita salin aja yang job satisfaction-nya lagi. Kita tempel ke sebelahnya yang tadi. Oke, kita rubah dulu filternya, kita hapus. Nah, jika sudah, kita masuk ke data. Nih, data analis. Kita klik. Oke. Kita ke test to sample assuming ini, kita klik OK. Habis itu variabel satunya kita klik yang ini. Oke. Variabel 2-nya kita klik yang ini. Nah, labelnya jangan lupa dicentang ya agar datanya keluar. Nah, jika sudah, kita ganti ini new worksheet-nya ke output range. Oke. Nah, output range-nya kalian isi dimana terserah kalian. Kalau aku di sebelah sini aja untuk biar datanya keluar. Klik OK. Nah, di sini datanya udah keluar kan? Nah, di sini kita yang total ini kita blok kuning. Kita salin, kita tempel di bawahnya sini. Nah, kita ganti yang ini ke number. Nah, hasilnya 0,00. Berarti hubungan antara pegawai yang lembur dan tidak lembur itu berbeda ya, karena 0,00. Nah, habis itu kita ke soal yang B. Lakukan pengujian apakah terdapat hubungan antara beban kerja dan tingkat kepuasan kerja karyawan. Oke, kita salin dulu yang ini, workload. Mana workload? Nih, kita ambil, salin, kita tempel di sini. Sudah itu, kita cari lagi yang job satisfaction. Kita salin, kita tempel di sebelahnya workload yang udah kita salin tadi. Kita tempel. Nah, kalau sudah, kita klik data lagi. Nah, kita ke data analis. Kita cari yang correlation. Kita klik correlation, kita klik OK.
input ranknya langsung kita blok aja dari workload sampai job satisfaction. Nah, kita centang label invoice-nya dulu. Kita ganti new worksheet-nya ke output range. Nah, jika sudah, kalian ingin memunculkan datanya di mana saja terserah kalian, atau kalau aku ya di sini saja. Nah, kita klik OK. Nah, sudah muncul datanya. Nah, di sini hasilnya minus 0,2534 sekian. Kita blok warna kuning. Nah, artinya jika hasilnya minus, hubungan antara beban kerja dan tingkat kepuasan kerja karyawan itu tidak, hubungannya minus gitu. Oke. Nah, sekian video tugas PJBL saya. Terima kasih.